Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang apa yang saya dapat dalam mata kuliah fikih konseling selama 1 semester ini. Di sini saya akan memberikan deskripsi selama saya mengikuti perkuliahan ini. Bagi saya perkuliahan ini sangat menyenangkan. Bagaimana cara dosen menyampaikan dan juga pembelajaran yang sangat efektif, sehingga saya dapat mengikuti segala pembelajaran di semester 2 ini dengan baik. Pemahaman saya tentang fikih konseling itu merupakan istilah yang merujuk pada salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur sebagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi bermasyarakat maupun berhubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian dijelaskan, fikih adalah hukum yang berkaitan tentang perbuatan mukhalaf, terkhusus dalam bidang ibadah, bagaimana kedekatannya kepada Tuhan. Ini sangat berkaitan dengan ilmu konseling, karena ada ilmu konseling kita berhubungan dengan manusia. Dengan ilmu konseling, bagaimana tingkah spiritualisnya dan ibadahnya, itu sangat mempengaruhi. Jadi ketika kita bisa memahami ilmu fikih, otomatis juga memperkaya hasanah keilmuan perspektif tentang bagaimana menangani individu-individu tersebut. Dan untuk pemahaman saya selama perkuliahan mengenai fikih konseling ini, banyak sekali wawasan mengenai hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang salah satunya adalah toharoh. Contoh toharoh yang sering ditemui yaitu melafazkan niat ketika memulai wudhu, termasuk kesalahan yang sering terjadi. Hal ini karena niat itu letaknya di hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi untuk memulai ibadah wudhu dengan mengucapkan bismillah, dan dengan kalimat-kalimat lainnya termasuk lafaz niat. Selanjutnya pemahaman yang saya dapat selama perkuliahan yaitu mengenai sholat fardu. Dalam sholat fardu ini dijelaskan secara rinci, yaitu mulai dari ketentuan hukum, hikmah, dan esensi dari kedudukan dan tata cara sholat. Contoh sholat fardu yang sering kita lihat yaitu melafazkan niat dalam sholat, seperti ucapan sebagian orang ketika hendak mengatakan takbiratul ihram. Lalu sebagian orang yang mengajarkan sholat mencukupkan diri membaca surah Al-Fatihah dan surat lainnya setelah di dalam hati dan menggerakkan bibirnya agar dirinya sendiri mendengar apa yang dibacanya. Seseorang yang datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, ketika itu ia mendapati imam telah rukuk, kemudian ia langsung rukuk bersama imam setelah melakukan satu takbir saja. Kemudian materi tentang sholat sunnah. Di sini saya mendapatkan ilmu dan juga wawasan mengenai tentang sholat sunnah, tentang hukum, hikmah, dan esensi terkait sholat jamaah di sholat sunnah. Contoh sholat sunnah yang sering saya temui yaitu salah satunya sholat sunnah ketika iqomah, lalu mata memandang ke atas, tergesa-gesa saat sholat, tidak menghampar telapak tangan ketika sujud. Dan juga selanjutnya materi tentang puasa. Di sini saya akan menyampaikan pengetahuan saya yang saya dapat dari materi yang disampaikan oleh dosen, yaitu tentang puasa. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih puasa. Puasa itu tindakan sukarela untuk menahan diri tentang hawa nafsu, baik makan, minum maupun yang lain. Contoh kasus puasa yang sering saya temui yaitu terlalu memusungkan menu makanan dan minuman, makan terlalu banyak, membuang-buang waktu, makan secara terus-menerus hingga waktu maghrib lewat, berpuasa tapi tidak beribadah, melewatkan bagian akhir Ramadan dan sibuk mempersiapkan Idul Fitri. Kemudian materi selanjutnya adalah haji dan umroh.
Bagaimana ketentuan hukum, hikmah, dan esensi terkait haji dan umroh? Yang pertama, kita harus tahu apa itu haji dan umroh. Haji itu adalah berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu. Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan. Selanjutnya umroh, yaitu ibadah sunnah yang memiliki banyak keistimewaan. Terkait pelaksanaan, ada yang menjalankan umroh baru haji, ada yang mengerjakan haji terlebih dahulu baru umroh. Contoh permasalahan haji dan umroh yaitu haji, permasalahan jamaah, lalu jemaah yang kehilangan uang, permasalahan haji wafat, permasalahan bus angkutan jamaah haji Arafah Mina tidak dapat menampung, permasalahan jemaah haji kecelakaan, permasalahan kebakaran di tempat akomodasi perkemahan, jemaah haji sakit dan dievakuasi ke Mekah tanpa ihram, jemaah haji tidak cukup waktu arba'in. Lalu kasus dalam umroh, belum berniat ihram padahal sudah melewati mikot, keliru tempat saat memulai tawaf dan sa'i, setelah tawaf pulang ke hotel dan membuka kain ihram, batal wudu saat tawaf atau sa'i. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.